kepada kita semua yang mengaku bahwa kita ini Islam, kita ini beriman. Rasulullah ajarkan dan perintahkan kepada kita agar kita berkata-kata dengan perkataan yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, maka Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk diam jika kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Anehnya hari ini ada sebagian orang yang mengaku bahwa mereka lebih Islam daripada orang lain. Mereka lebih beragama daripada orang lain. Mereka lebih beriman daripada orang lain. Mereka berteriak di atas mimbar. Mereka berceramah di atas podium, tetapi mengeluarkan kata-kata yang kotor, memaki saudaranya, mencaci saudaranya. Jelas ini bukan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini adalah sikap yang sangat jauh daripada adabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk berperilaku buruk kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat-sahabat Malim Mudo yang Malim Mudo muliakan, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak bosan-bosannya berdoa untuk negara kita yang kita cintai ini, agar negara ini selalu dilindungi oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah, selalu dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Malim Mudo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu virus yang lebih berbahaya dari virus corona atau COVID-19 kah namanya, atau yang baru-baru ini Omikron kah namanya. Apa itu? Virus yang lebih berbahaya dari semua virus tadi adalah virus radikal dan virus intoleran. Kalau untuk menghadapi virus corona dan yang lainnya kita perlu divaksin, tubuh kita perlu divaksin, maka untuk menghadapi virus radikal dan intoleran juga kita perlu memvaksin tubuh kita. Kita perlu mengajak keluarga kita untuk vaksin, mengajak anak-anak kita untuk vaksin. Apa itu vaksinnya? Vaksin yang paling ampuh untuk menjaga diri kita dari terserang terhadap virus radikal dan intoleran adalah menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk terbaik yang mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita memuliakan orang tua, walaupun orang tua kita berbeda agama dengan kita. Mengajari kita bagaimana memuliakan dan berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita berbeda agama dengan kita. Mengajarkan kepada kita untuk memuliakan tamu kita, walaupun tamu yang datang ke rumah kita berbeda agama dengan kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyuhsin ila jarihi. Kalau kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, kita mengaku kita beriman kepada hari akhir, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang makhluk yang luar biasa, mengajari kita bagaimana kita memuliakan, berbuat baik kepada tetangga kita, walaupun tetangga kita sekali lagi
berbeda agama dengan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Dan kalau kita mengaku kita Islam, kita beriman kepada Allah, maka kita tidak hanya menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengaku kita beriman kepada hari akhir. Bahkan ada orang yang merasa bahwa dia yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi sekali lagi Rasulullah mengatakan kepada kita, hendaknya kita menghormati manusia, menghormati tamu yang datang ke rumah kita, walaupun berbeda agama dengan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyaskut. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan siapa saja yang mengaku beriman kepada Allah, ya, apalagi sampai sering teriak takbir, merasa bahwa diri dia lebih Islam daripada orang lain, Rasulullah ajarkan, ya, kepada kita semua yang mengaku bahwa kita ini Islam, kita ini beriman, Rasulullah ajarkan dan perintahkan kepada kita agar kita berkata-kata dengan perkataan yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata-kata dengan perkataan yang baik, maka Rasulullah menyuruh kita, memerintahkan kita, menganjurkan kepada kita untuk diam jika kita tidak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Anehnya hari ini ada sebagian orang yang mengaku bahwa mereka lebih Islam daripada orang lain. Mereka lebih beragama daripada orang lain. Mereka lebih beriman daripada orang lain. Mereka berteriak di atas mimbar. Mereka berceramah di atas podium, tetapi mengeluarkan kata-kata yang kotor, memaki saudaranya, mencaci saudaranya. Jelas ini bukan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sikap yang sangat jauh daripada adabnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk berperilaku buruk kepada siapapun, termasuk kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Maka ini adalah vaksin yang sangat ampuh, ya, agar kita terhindar dari virus-virus radikal dan intoleran. Saya teringat satu kisah di mana satu ketika Sayyiduna Ali karramallahu wajhah hendak bergegas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Ali berjalan menuju masjid, ternyata ada orang tua yang berjalan pelan di hadapan Sayyidina Ali. Karena menjaga adab kepada orang tua tersebut, Sayyidina Ali pun tetap berjalan di belakangnya, mengikutinya di belakang orang tua tersebut, tidak melombanya, tidak mendahuluinya. Ketika sampai di gerbang masjid, betapa terkejutnya Sayyidina Ali ketika melihat orang tua tersebut tidak singgah ke masjid, melainkan jalan terus. Dan betapa terkejutnya lagi Sayyidina Ali ketika mengetahui bahwa orang tua tersebut tidak beragama Islam, agamanya Kristen, agamanya Nasrani. Ketika Sayyidina Ali masuk ke masjid, ternyata Sayyidina Ali mendapati Rasulullah masih sedang ruku, dan Rasulullah dan Sayyidina Ali pun ikut sholat dan mendapati semua rakaat bersama imam. Setelah sholat selesai, maka beberapa di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ruku dengan lama, tidak seperti biasanya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepada para sahabat, ketika beliau ruku, Jibril datang dan menahan rukuknya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah tidak langsung bangkit untuk i'tidal. Rasulullah tidak tahu apa sebabnya. Namun setelah beberapa saat kemudian,
datanglah Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika Allah memerintahkan Jibril untuk menahan rukuknya Rasulullah, untuk menunggu Sayyidina Ali datang dan agar kemudian ikut bersama dengan sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat derajatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah? Karena Sayyidina Ali menjaga adab kepada orang yang lebih tua walaupun berbeda agama. Ingat, Allah mengangkat derajatnya Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali menjaga adab kepada orang yang lebih tua walaupun berbeda agama dengan orang tua tersebut. Dan yang lebih luar biasa lagi, Allah memerintahkan malaikat Mikail untuk menahan matahari terbit. Ini kemuliaan yang didapatkan oleh Sayyidina Ali karena menjaga adab kepada orang lain, ya, tidak melihat agamanya apa. Walaupun berbeda agama, tetapi kita umat Islam diajarkan bagaimana menjaga adab dan tata krama kepada orang lain. Jika orang itu lebih tua, maka kita jaga adab kepada dia. Walaupun sekali lagi berbeda agama, berbeda keyakinan. Soal keyakinan, soal agama itu kita jalankan masing-masing. Kita jalankan apa yang menjadi amaliyah agama kita, mereka jalankan apa yang menjadi amaliyah agama mereka. Kita yakini apa yang menjadi keyakinan kita, mereka yakini apa yang menjadi keyakinan mereka. Lakum dinukum waliyadin. Tetapi bukan karena berbeda akidah, berbeda keyakinan dan berbeda amaliyah, kemudian kita tidak menjaga adab dan tata krama kepada mereka. Hormati siapa saja, berbuat baik kepada siapa saja, karena ini adalah ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah vaksin yang sangat ampuh, ya, untuk menjaga diri kita, keluarga kita, anak kita, kerabat kita dari satu virus yang disebut dengan virus radikal dan intoleran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.